Nggak tahu ini jenis mobil apa. Yap. Jenis mobil forklift. Forklift ya. Lihat 4 ban. Ada repeatnya ya. Kita lihat lagi. Ini atasnya satu sebagai palang atau istilahnya itu sebagai supaya tidak kejatuhan barang. Dan di sini depannya ada garpu ya, garpu untuk mobilnya 4. Kursinya cuma satu. Lihat sisi sampingnya. Klasik TH 600 forklift. Forklift. Fork itu dari garpu ya, lift itu ngangkat garpu, angkat. Nah, ini bisa maju, harusnya bisa maju, bisa naikin atas. Bisa bro, bisa naikin lagi bawah, bisa dimainin garpunya, jadi barang-barang bisa naik ke atas, bisa ke bawah, barang-barangnya seperti itu ya. Forklift, mobil angkut barang. Dan sejarahnya kita lihat dulu ya, kita dengarkan dulu. Jenis truk fork pertama kali digunakan adalah jenis truk tangan ya. Truk tangan manual berarti. Alat yang satu ini dibuat dengan menggunakan roda besi cor serta as dari besi tempa. Dengan alat tersebut, para pekerja tidak perlu lagi menggunakan angkat pengangkut beroda 4. Jadi nggak perlu lagi tuh dia pakai beroda 4 yang angkat-angkat pengangkutnya. Jadi tinggal pakai ini aja, forknya tuh ke atas kan. Iya dong. Bahkan para pekerja yang melakukan aktivitas di dermaga pun tidak perlu merasa khawatir kembali akan terkena cedera ya, karena harus khawatir kembali dan cedera karena harus mengangkat beragam jenis benda. Jadi itu biasa dia angkat pakai tangan. Nah itu sekarang mah pakai mobil gitu yang ukuran besar ya. Terus sementara itu sejak tahun 1887 model dari truk fork mulai dibuat untuk pertama kalinya. Nah, alat yang satu ini dikenal dengan kemampuannya yang dapat mengangkat beban pada platform tertentu dengan jarak berapa inci dari bagian tanah. Jadi barang-barang gede tuh yang tadinya dipakein pakai tali, pakai ngangkut kayu, nah jadi pakai forklift, tinggal dinaikin ke atas gitu loh. Hal ini berkaitan dengan kekuatannya yang masih lemah. Nah ini besi nih, harusnya ini besi semuanya. Sejak itu tahun 1917 Clark Company mulai memperkenalkan mesin terbaru. Alat tersebut dikenal dengan nama truk traktor. Truk traktor berarti pada mulanya Clark tidak berencana untuk melakukan penjualan, tapi menyewakan doang, cuman jadi nyewa. Tapi sekarang ya begitulah, karena semakin banyak jadi dia menjualnya ya. Keberadaan truk fork yang semakin canggih dan bertenaga, canggih tenaga, penambahan cantilever sebagai pengangkut barang secara vertikal, berarti udah bukan horizontal lagi, tapi dia udah bisa maju. Ini harusnya bisa maju, tapi ini kayaknya nggak, ini dah. Kita lihat dikunci juga ya. Harusnya kalau sekarang tuh ininya bisa maju, garpunya. Ini sebutannya garpu ya, garpu bisa maju terus bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ini cuman bisa ke atas doang, harusnya bisa ke di mobil aslinya tuh bisa maju terus dibawa kayak gini. Barang-barang ini mobil-mobil pengangkat barang yang sangat kuat depannya tuh, tapi banyak kayak gini juga. Dan ini tuh fungsinya supaya nggak ada barang-barang yang jatuh kena kepalanya, petuk kayak gitu. Ini ada kursinya cuma satu, ada setirnya,
tara, setirnya tuh, setir tampak sampingnya ya, ini warna abu-abu, biasanya warna abu-abu dan warna kuning nih, kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau dulu tuh udah semakin canggih manusia, jadi ya kayak gitu, angkat barang yang langsung dalam jumlah banyak, memindahkan barang jadi lebih gampang dan lebih hemat waktu dan efisien. Dan biasanya forklift ini digunakan di gudang ya, di gudang-gudang. Jadi kalau dulu pakai di gudang tuh bantuan manusia, kalau sekarang enggak. Jadi mengurangi hampir 90% kerjaan manusia, kayak gitu forklift. Ini nggak bisa ya. Dan biasanya pakai peti-peti ya. Dan ini kayak ini tuh, jadi mengangkatnya tuh juga bisa otomatis seperti itu. Ini sampingnya ada klasik TH600 mungkin bisa bebannya berapa kilo yang bisa diangkat, maksimalnya mungkin 600 kilo ya forklift. Dan terus bannya halus, bannya ban plastik bukan ban karet. Tapi ini buat apa ya? Ada pengaitnya gitu di belakang deh. Ini bagian belakangnya ada pengait, mungkin ada bisa ditarik gitu, ditarik sama mobil. Ini garpunya nggak bisa, sayang banget sih nggak bisa nggak bisa ditarik, dimajuin ke depan, cuman ditaruh ke atas doang. Tap. Konstruksi mobilnya ini seperti ini, ada 3 garis ya, 3 garis, ada tiga garis ini teh lampu gitunya, lampu sen. Kalau mau belok tit pasti bunyi. Kalau dulu teh kalau dulu saya pernah juga mengendari ini teh cuman kayak mobil biasa ya, depan ada gas, ada maju dan mundurnya, terus lalu ada setirnya, ada klaksonnya juga. Cuman ini paling cepet tuh cuman 60 kilo kalau nggak salah. 60 kilo itu udah 60 kilo, 20 kiloan lah, itu paling cepet. Kenapa? Karena mesin ini berat ya, berat banget. Lihat ini ada tiga lampunya forklift TH, lalu lihat kaki-kakinya ya, kaki-kakinya, dan ini mobilnya. Kalau misalnya ini juga tuh ada pelatihan khususnya sendiri ya di pabrik itu biasanya, dan biasanya gaji supir forklift itu lebih gede daripada gaji supir biasa. Kita lihat dulu bisa nggak ngangkat berapa kilo gitu. Nggak bisa bro, kegedean. Bikin barang-barang kecil bisa diangkat, ini enggak, tapi ini mobilnya gede. Deket ini. Oh bisa diangkat, tapi diangkatnya nggak bisa dibawa. Cuman bisa dipindahin doang. Mungkin terlalu besar mobil ininya. Coba lihat, kita cari, nggak ada yang kecil. Dan lihat ini ukurannya mengemaskan ya. Kalau dulu tuh isinya tuh solar, ini teh isinya solar di sebelah kiri bensinnya, di sini solarnya. Tapi udah semakin berkembangnya mobil listrik, setahu saya udah ada keluaran yang listrik ya,
tenaga listrik, jadi bisa dicas dan lebih hemat sih. Tapi kelemahannya kalau listrik itu dia tuh bisa meledak, 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 meledak di di baterainya. Jadi baterainya itu sering ini ngedrop. Ya mungkin karena masih baru kali ya. Jadi belum secanggih yang akan muncul-muncul selanjutnya. Dan ini lihat garpunya 2, ada yang biasa sih garpu 2 ya, ada yang garpu 3 sih, tapi ada ini garpu 2 untuk, dan forklift ini biasanya di bagian pergudangan terus di bagian finishing ya, bagian finishing. Kalau ini untuk di ini juga di mana, di keramik kayak gitu. Saya juga dulu di keramik di salah satu toko keramik. Nah ini pakai gini juga, ngangkat batu-batunya, naikin ke atas terus disusun rapi ke horizontal ya, horizontal vertikal di gudang gitu. Jadi di bertingkat-tingkat. Kalau misalnya disusun secara ini secara kamar-kamar tuh jadi lebih makan tempat. Tapi kalau horizontal vertikal secara naik atas itu dia enggak mengurangi makan tempat lah, seperti itu. Dan harganya forklift ini mahal ya. Ini kemarin deh setahu saya bisa sampai, yang paling bagus itu sampai 5 miliar sampai 7 miliar. 5 miliar 7 miliar. Menurut kalian worth it gak sih? Tapi ini emang buat pengusaha sih, buat istilahnya pergudangan dan memakan istilahnya tuh, kalau kita ngangkat barang pakai tenaga manusia mungkin bisa dalam waktu, misalnya satu truk bisa bisa ada yang tukang kuli panggul misalnya 1 truk ton karung. Nah tinggal ditaruhin nih karungnya ini kayak gitu. Jadi bisa berapa ini, mengurangi efisiensi menjadi lebih efisiensi. Misalnya nanti di sini ditaruh di palet itu kayu-kayu yang gede ya. Jadi taruh nanti di karungin ke situ ke atas, kan bisa ya kurang lebih lah, bisa mengurangi efisiensi waktu, bisa mengurangi efisiensi beban atau biaya biaya pemindahan tempat. Biasanya kalau di pergudangan ada biaya pemindahan tempatnya berapa, nanti dipotong kayak gitu. Biaya pemindahan tempat dari misalnya dari dalam keluar, dari mobil ke gudang, biasanya rada jauh ya. Gudang itu nggak bisa masuk gudang mobil kecil kayak gitu. Jadi dipakai kuli panggul, dan harga kuli panggulnya itu biasanya 100 rupiah per karungnya, seperti itu. Jadi ini bisa mengurangi banget, mungkin dari 100 bisa jadi 25 karena kulinya cuman mindahin ke atas sini doang, terus mobilnya dibawa. Dan pastinya lebih cepat ya, terus langsung masukin ke gudang, langsung truk kayak gitu, terus dimainin lagi kuli panggulnya lagi, terus masukin lagi kayak gitu ya. Paling 25 lah kayak gitu. Cincau seperti itu ya. Ini buram gini, ini forkliftnya jadi kayak gitu. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Ininya mana nih, kenapa tidak kehilangan cahayanya, terlalu ya, tidak mau fokus ya. See you next time. Dadah.